Kasus pembakaran mobil mewah milik Erna, istri dari Kepala Desa Purwasaba, Banjarnegara, Welas Yuni Nugraha atau yang lebih dikenal sebagai Hoho Alkaf, kini menggelinding bak bola salju. Isu ini kian memanas setelah sang kades secara belak-belakan menolak mentah-mentah pengakuan sepihak dari pelaku yang kini sudah mendekam di balik jeruji besi. Bagi Hoho Alkaf, insiden mencekam yang menghanguskan mobil sang istri di halaman rumahnya tidak sesederhana masalah dendam pribadi atau kecemburuan sosial. Di balik pekatnya asap malam itu, sang kades mencium adanya aroma konspirasi yang jauh lebih besar. Ia meyakini, ada aktor intelektual alias dalang utama yang sengaja menggerakkan aksi nekat tersebut. Aparat kepolisian dari Polres Banjarnegara sebenarnya telah bergerak cepat. Pada hari Kamis, 15 Mei 2026, petugas berhasil meringkus seorang pria berusia 43 tahun berinisial RP di wilayah Mandiraja. Berdasarkan rilis resmi dari Kasat Reskrim Polres Banjarnegara, Ibtu Ori Friliansa Utama, pelaku RP mengaku nekat membakar mobil tersebut karena murni didorong oleh dendam pribadi yang telah terpendam lama sejak tahun 2015 silam. Di depan penyidik, RP mengklaim dirinya adalah mantan sopir dump truk milik Hoho Alkaf. Ia mengaku kerap sakit hati dan kecewa karena upah kerjanya selalu terlambat dibayarkan. Bahkan ia harus selalu menagih terlebih dahulu untuk mendapatkan haknya. Tak hanya itu, bensin yang membakar amarah RP juga dipicu oleh aktivitas digital sang kades. Pelaku mengaku sangat jengkel setiap kali melihat konten-konten TikTok Hoho Alkaf yang kerap memamerkan gaya hidup mewah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Dipicu oleh rasa kesal yang bertumpuk itulah, pelaku RP akhirnya menyusun rencana matang untuk menyerang aset sang kades. Berdasarkan rekonstruksi awal pihak kepolisian, sebelum melancarkan aksinya, pelaku membeli bahan bakar jenis Pertalite eceran terlebih dahulu. Eksekusi pembakaran kemudian dilakukan dengan menggunakan media kayu yang dililit kain hingga menyerupai obor, lalu disulutkan ke mobil korban yang tengah terparkir manis di halaman rumah. Dalam keterangannya, pihak kepolisian juga memberikan klarifikasi tegas mengenai rumor yang sempat simpang siur di tengah masyarakat. Polisi memastikan bahwa aksi kriminal ini murni dilakukan seorang diri oleh pelaku RP dan dipastikan tidak berkaitan dengan penggunaan bom Molotov. Namun, meskipun polisi menganggap kasus ini murni aksi tunggal akibat dendam personal, cerita berbeda justru diungkap oleh sang kades. Hoho Alkaf meradang mendengar pengakuan pelaku. Dengan tegas, ia menyatakan tidak percaya pada skenario mantan sopir yang tertinggal upah tersebut. Hoho membongkar fakta mengejutkan bahwa RP sebenarnya memiliki rekam jejak kelam bersamanya di masa lalu. Pelaku bukanlah sopirnya, melainkan oknum anggota LSM yang sebelumnya pernah terlibat aksi kekerasan dan pengeroyokan terhadap dirinya. Kasus pengeroyokan itu pun bahkan telah dilaporkan Hoho ke unit Resmob Jau sebelum insiden pembakaran ini terjadi. Kecurigaan Hoho bukan tanpa dasar yang kuat. Ia mengingat betul bahwa dalam konflik masa lalu itu, RP adalah orang pertama yang melayangkan pukulan fisik ke arahnya. Bagi Hoho, sangat tidak masuk akal jika alasan ekonomi atau sekadar iri hati terhadap konten TikTok bisa memicu seseorang melakukan tindakan se-ekstrim membakar aset di area rumah yang padat huni. Mengingat dampak kebakaran yang luar biasa destruktif, Hoho menilai tindakan yang dilakukan oleh RP sudah melampaui batas kewajaran. Dengan nada geram, Hoho menyebut kejahatan pelaku sudah setara dengan aksi teroris yang bergerak tanpa otak dan tanpa hati. Ia merasa beruntung karena api tidak merembet ke bangunan utama rumah, sebab di dalam rumah tersebut ada banyak nyawa keluarganya yang sedang terlelap, mulai dari istri, anak-anak, hingga kakaknya. Atas dasar ancaman nyata terhadap keselamatan keluarganya, Kades Purwasaba ini meminta dengan tegas agar Polres Banjarnegara tidak langsung puas dengan hanya menangkap RP. Ia mendesak polisi untuk terus mengejar dan mengungkap aktor intelektual di balik layar yang memerintahkan aksi teror ini. Hoho berharap hukum ditegakkan seadil-adilnya dengan memberikan sanksi paling berat kepada tersangka. Kini, misteri besar masih menggantung. Apakah aksi pembakaran ini murni luapan sakit hati seorang warga, ataukah sebuah teror politik terencana yang melibatkan nama-nama besar di belakangnya? Kita tunggu saja perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian.